Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian tasawuf dengan kitab Minhajul Abidin Melayu. Setelah yang lalu beliau sampaikan bahwa nama kitab beliau ini adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kemudian katanya, dan kami sekarang mengikut akan segala aqabat ini. Nah, beliau pun mengikut urutan-urutan aqabah yang sudah beliau buat dengan syarah, dengan penjelasan. Nah, yakni menyatakan dia dengan lafaz yang sedikit, lagi mengandung ia atas faidah segala yang dimaksudkan. Artinya beliau menjelaskan istilah bahasa balaghahnya itu dengan ijaz. Ijaz itu kalimatnya sedikit, nah, tapi maknanya luas, maknanya banyak. Nah, jadi beliau menjelaskan dengan bahasa yang ringkas tapi mengandung atau meliputi semua yang menjadi maksud. Nah, daripada perkara, kelakuan itu diartikan perkara. Daripada perkara sekaliannya, tiap-tiap satu aqabah nanti di dalam bab yang tunggal, bukan tinggal ya, dalam bab yang tunggal. Jadi bab yang tersendiri maksudnya. Nanti bab ini aqabah ini, bab ini aqabah ini. Jadi pada bab yang tunggal, di bab tersendiri nanti aqabah ilmu sendiri, aqabah ini sendiri seterusnya. Nah, insyaallah taala. Bermula Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Allah yang memberi taufik. Jadi taufik itu artinya ja'alallahu fi'lul abdi muwafiqan lima amarallahu bihi. Allah jadikan perbuatan hamba itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya taufik. Nah, Allah jadikan perbuatan hamba sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, atau dengan apa yang benar, dengan apa yang lurus. Itu namanya taufik. Nah, Allah lah yang memberi taufik, nah, dan benar, nah, pada yang dimaksudkan. Nah, Allah yang memberikan taufik dan memberi arah yang benar pada yang dimaksudkan. Istilahnya nanti tasdid. Nah, tasdid. Taufik wa tasdid. Nah, pakai sin bukan pakai sya, bukan pakai shin. Nah, dengan karunia-Nya, nah, dan latafnya, dengan karunia Allah, istilahnya fadal, dan dengan latafnya, kelemah lembutan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istilahnya hauqalah. Tidak ada daya atau tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Masuk kita kepada pembahasan aqabah yang pertama, yaitu aqabah ilmu, tanjakan, rintangan
yang pertama. Bermula Aqabah yang pertama itu yaitu dinamakan Aqabatul ilmu. Kata muallif radhiyallahu anhu, kata Imam Ghazali, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik, kembali didoakan semoga Allah memberi taufik. Hai orang yang menuntut ilmu, wahai orang yang menuntut ilmu dan ibadah, dan yang menuntut ibadah, lazimkan olehmu pertama-tama. Nah, yang pertama kali harus dilazimkan. Nah, itu lalu beliau doakan kembali, memberi taufik akan dika Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa lagi tuh, supaya enggak bingung. Itu dikasih tanda petik itu. Itu kalau seandainya tak ada pun tak mengapa, tapi beliau mendoakan kita. Jadi kata beliau, wahai orang yang berilmu, lazimkanlah. Semoga engkau diberi taufik oleh Allah. Apa yang dilazimkan? Nah, dengan ilmu. Nah, jadi lazimkan dengan ilmu. Maka bahwasannya ia kutub. Dia adalah kutub. Kutub itu apa? Yakni paku yang mengokohkan sesuatu. Nah, bahkan ada istilah wali itu wali kutub. Wali pimpinan para wali. Nah, itu namanya Qutbul Aulia. Nah, itu di antara wali yang paling tinggi yang mendapat gelaran wali kutub itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu wali kutub. Karena dalam satu riwayat dikatakan mata Nawawi ila qad kutiba. Tidaklah Imam Nawawi wafat kecuali telah menjadi wali kutub. Kalau wali kutub ini sebagian riwayat katakan setiap masanya itu ada satu saja, berganti lagi satu. Nah, pemimpin para wali. Nah, Al-Ghaus juga itu bahasa lainnya. Jadi Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu juga adalah seorang wali kutub. Nah, di sini berarti ilmu itu adalah pemimpin. Kenapa? Karena ilmu dikatakan dia sebagai kutub yang paling utama. Nah, dan di atasnya tempat edaran, di atas itulah semua ibadah, di atas ilmulah semua berlaku. Dan ketahui olehmu bahwasannya ilmu dan ibadah itu dua permata. Di ilmu dan ibadah adalah dua permata. Nah, karena keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang. Kalau ada tulisan kitab, pasti kalau nggak isinya tentang ilmu, tentang ibadah. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang mengarang kitab pasti itu. Dan pengajaran segala orang yang mengajar. Nah, pasti kalau ada orang ceramah, isinya kalau tidak ilmu, ibadah. Nah, dan berwa'az itu artinya memberi nasihat. Dan memberi nasihat oleh segala orang yang wa'izin, oleh segala penasehat. Kalau ada orang menasehati untuk ilmu dan ibadah. Dan tilik orang yang menilik dan menjadi perhatian atas orang yang memperhatikan. Jadi peredarannya antara ilmu dan ibadah. Tetapi ini bahkan diartikan bahkan. Bahkan, nah, karena keduanya lah diturunkan segala kutub, segala kitab, Taurat, Injil, Zabur, nah, suhuf-suhuf yang ada, Al-Quran sebagai penutupnya, yaitu gara-gara ilmu dan ibadah ini. Dan disuruh segala pesuruh, diutus segala rasul itu ya untuk ilmu dan ibadah ini. Nah, tetapi di sini bahkan lagi ya. Bahkan, nah, karena keduanya dijadikan bumi dan segala langit. Atas ilmu dan ibadah inilah dijadikan bumi dan segala langit. Tapi ingat, di sini karena-karenanya ini lil hikmah maksudnya. Jangan sampai dikatakan bahwa af'al Allah itu punya illah ataupun gharad. Punya illah ataupun gharad, tapi hikmahnya gitu ya. Bahasa kita hikmah. Jangan sampai berarti tujuan Allah menciptakan ini, tidak boleh begitu. Nah, karena af'al Allah itu tidak ada illah, tidak ada gharad, tidak ada tujuannya. Nah, jadi dan bahkan karena keduanya diciptakan segala langit dan barang bumi dan segala langit dan barang yang antara keduanya.
Nah, daripada segala kejadian. Nah, daripada segala yang adalah. Maka tilik olehmu akan 2 ayat di dalam kitab Allah. Perhatikanlah 2 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah Ta'ala salah satu daripada keduanya firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Nah, itu qad ahata, kalau agak rapat tulisannya itu maksudnya qad ahata bikulli syai'in ilma. Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Nah, diidghamkan wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Nah, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Nah, langit itu 7 lapis, tapi beruang dia. Kalau bumi 7 lapis tak ada ruangnya. Nah, jadi 7 lapis langit. Masing-masing langit ada nabi tuh yang menghuni. Kalau kita lihat kisah Isra wal Mi'raj, di hadisnya langit pertama ada Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Isa sama sepupunya Nabi Yahya. Langit ketiga ada Nabi Yusuf. Langit keempat ada Nabi Idris. Langit kelima itu Nabi Harun. Langit keenam di situ Nabi Musa. Langit ketujuh lah baru Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini memang diposisikan di atas. Tapi lebih atas Nabi kita lagi. Karena Nabi kita Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Satu posisi di bawah Arsy sedikit. Nah, itu 7 lapis langit, 7 petala langit. Dan daripada bumi seumpamanya jua. Maksudnya apa? 7 lapis juga. Itu tadi. Bumi itu pun 7 juga. Nah, diturunkan pekerjaan antaranya. Jadi di segala hukum-hukum Allah, segala syariat-syariat Allah itu diturunkan di antara langit dan bumi tadi. Nah, supaya kamu ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Jadi semua yang Allah buat ini supaya kita tahu. Kalau tahu itu apa? Li ta'lamu berarti supaya punya ilmu. Nah, kan itu. Supaya punya ilmu. Nah, ilmu apa nih? Ilmu tauhid nih maksudnya kalau di sini nih. Karena supaya tahu bahwasannya Allah, nah berarti tahu tentang Allah. Nah, ini ilmu tauhid. Jadi semua yang ada ini kan jadi dalil. Nah, atas tiap-tiap bahwa Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sanya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu itu ilmunya. Dan mengetahui bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, ini ilmu tauhid nih yang ada dalam ayat nih. Nah, dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Kenapa? Karena Allah ciptakan langit dan bumi supaya kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, supaya kita tahu bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi dengan ayat ini tujuannya supaya tahu. Ya sudah, berarti ilmu atau pengetahuan itu adalah perkara yang amat mulia. Istimewa pula. Nah, teristimewa pula ilmu tauhid. Nah, itu tadi. Istimewa lagi ilmu tauhid. Nah, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita itu tidak belajar ilmu tauhid. Walaupun begini, mungkin ya apalagi kita sadari kadang kaum ibu lah. Itu mungkin kalau tak ngajar, kalau tak duduk mengaji dengan kesibukan rumah tangga segala macam, mungkin untuk merincikan bahkan seandainya suruh nyebut sifat 20 aja mungkin agak-agak lupa. Tapi ketika disebut awalnya barulah bisa nyambung.
Karena apa? Karena sudah sibuk dengan ini itu. Nah, tapi ulama katakan asal tidak tersalah i'tiqadnya sajalah. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Walaupun kalau hafal yang 20 itu dijagalah, Bu. Kalau seandainya sudah hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, seterusnya lah sampai kaunuhu mutakalliman. Itu kalau udah tahu bagus. Nah, lalu tahu juga dalilnya lah paling tidak. Nah, walaupun dalilnya dalil ijmali lah. Wujud Allah ada, apa dalilnya? Adanya alam nih, udahlah. Nah, qidam, kenapa? Sedia ataupun tak berawal, apa dalilnya? Kalau Allah berawal berarti butuh pencipta, tak mungkin, nanti melazimi daur dan tasalsul. Dah. Nah, baqa, kekal, kenapa? Kalau Allah binasa berarti wujud Allah tak wajib, berarti wujud Allah jaiz, yang jaiz berarti hadis ataupun baharu. Nah, seterusnya lah, kalau seandainya bisa gitu-gitu dah cukup tuh sajalah. Nah, itu fardu ain tuh yang begitu tuh. Nanti kalau sampai yang bisa sampai tingkat menolak syubhat, nah itu fardu kifayah. Kalau yang sampai bisa menolak syubhat itu fardu kifayah. Minimal kalau sekarang nih dah fardu ain. Yang fardu kifayah ya biar yang di pesantren-pesantren lah. Nah, pesantren aja pun kadang sekarang fardu ainnya tak lepas. Apalagi sampai yang bisa ke fardu kifayahnya gitu. Nah, ilmu tauhid ini jangan sampai tak terbahas, jangan sampai tak terajarkan. Nah, jadi guru kami dulu bilang tauhid ini walaupun payah orang cernanya, ajarkan aja lah. Nah, walaupun tak faham, walaupun bagaimana, ajarkan saja. Nah, karena kalau tidak nanti hilang. Yang enak tuh memang ngajar di pesantren. Karena bisa kita uji satu-satu, tapi kalau di pengajian lepas begitu, agak payah memang masukkan itu. Kalau di pesantren kami tes memang santri satu-satu. Nah, apa sifat Allah yang wajib? Pertama wujud, apa artinya? Ada. Apa dalil ada? Adanya alam nih. Kenapa alam nih jadi dalil adanya Allah? Nah, teruslah gitu. Lanjut lagi ke qidam. Qidam apa? Ini. Nah, kalau gitu baru tenang kita. Ah, udah bisa anak ini menjawab, dah. Lepaslah fardu ainnya. Tinggal nantilah. Ya. Kalau pesantren kami cuma setahun pula, payah mau mengajarkan. Setahun tuh tauhid tuh tak selesai mungkin tuh kalau mau sampai ini. Sementara ada fikih lagi, ada tasawuf lagi, ada yang lain. Nah, jadi minimal lah tauhid itu yang seperti itu. Maka kami di pondok ini menghatamkan matan sanusiyah saja. Nah, matan sanusiyah saja dengan dalil ya untuk yang fardu ainnya saja lah. Nah. Dan ayat keduanya firman Allah Ta'ala, dan ayat yang kedua itu adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tulisannya liya'buduni, dibacanya liya'budun. Nah, dan tiada kami jadikan jin dan manusia. Yang ini istilah dengan tsaqalain. Nah, jadi yang mukallaf, yang dibebani hukum, di dunia ini adalah jin dan manusia. Nah, tadi tentang malaikat ulama khilaf. Nah, malaikat itu mukallaf atau tidak, ulama ada beda pendapat di situ. Nah, tapi yang pastinya sepakat adalah jin dan manusia. Inilah yang dibebani hukum. Makanya ayatnya cuma ini. Nah, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali, lagi-lagi li itu kan artinya untuk liya'budun, untuk menyembahku, untuknya hikmah, bukan illah. Nah, itu lagi. Itu ingat kami. Ustaz Hafiz dulu mengajarkan lil hikmah, bukan lit ta'lil, bukan untuk illah kata beliau. Karena boleh dikatakan af'al Allah, apa yang ada itu terkait dengan illah dan aghrad. Karena nanti tidak istighna, tidak terkaya Allah terhadap illah dan aghrad tadi itu. Nah, yang udah belajar tauhid dah selesailah tuh. Jadi yang seperti itu harus diartikan dengan hikmah tadi. Dan tiada kami jadikan jin dan ins itu artinya manusia, melainkan karena menyembah mereka itu, yakni, maksud menyembah itu apa? Yakni mengerjakan ibadah akan kami, artinya kepada Allah. Nah, di sini berarti ayat apa nih? Ibadah, kan gitu. Tadi yang sebelumnya lita'lamu, supaya mengetahui, ayat ilmu. Ini liya'budun, supaya menyembah, ayat ibadah. Nah, dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah.
Jadi cukuplah ayat ini untuk menunjukkan kemuliaan ibadah dan melazimkan berhadap, artinya melakukan, melazimkan melakukan atasnya, atas ibadah. Maka besarkan olehmu, artinya agungkan dengan dua pekerjaan ini. Agungkanlah ilmu dan ibadah. Nah, jangan sampai tak mengaji, jangan sudah mengaji tak mengamalkan. Agungkan dua-duanya. Nah, alhamdulillah lah. Yang bisa duduk mengaji masih Allah buka hatinya, masih Allah ringankan langkah kakinya. Berarti Allah masih ingin kita jadi orang baik. Karena Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang baik atau Allah inginkan dia itu baik, yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia pada agama. Maka orang yang masih ingin ngaji, mau duduk mengaji, walaupun godaan ada saja, Bu, dengan handphonenya, mengantuk. Nah, kita ngaji mulai jam 8:30. Tidur enak kali, apalagi dingin nih musim hujan nih. Nah, tapi tetap melangkah juga ke masjid. Itu tanda, mudah-mudahan sebagai tanda Allah masih inginkan kita jadi orang baik. Nah, Allah masih inginkan kita jadi orang baik. Karena kata Rasulullah, kalau Allah inginkan orang itu baik, Allah akan fahamkan dia agama. Jalan faham agama itu dengan mengaji, itu jalannya lah, sebabnya. Nah, apalagi yang sampai memang kalau ini masih meninggalkan sebagian aktivitas, ya. Nah, apalagi yang memang sampai bisa meninggalkan dunianya, masuk pondok dia, anak tuh. Wah, itu alhamdulillah. Ada orang yang anaknya bisa diarahkan masuk pondok. Iya, Mak, siap, Mak. Itu berarti memang Allah inginkan dia jadi orang baik. Banyak betul yang ditinggalkan tuh. Ya, kalau kita yang mengaji ini aja tinggal, nanti balik jumpa lagi sama dunia tadi. Kalau yang di pondok tuh balik jumpa kawan-kawan, tak ada lagi jumpa handphone, tak ada jumpa TV, kitab itu saja. Nah, ketika dia mau hatinya tergerak ke situ, mudah-mudahan lah. Itu tanda Allah inginkan dia untuk dapat kebaikan tadi. Nah, jadi dijagalah mengaji nih. Tradisi mengaji ini terus ada. Apalagi memang daerah Batubara, Kuala Tanjung ini memang daerah yang banyak pengajian. Nah, mirip lah saya bilang dengan daerah kami di Tembung sana. Tembung tuh pengajian, wah, subur, hidup betul. Nah, sampai kadang malam tuh sampai bingung. Sana ada, sini ada. Sana tuan guru, sini tuan guru. Nah, saya dulu waktu guru-guru kami masih hidup tuh masih kadang bingung nih. Sana mengaji bab ibadah, sini tauhid. Kadang sampai terpecah, bingung dah. Mana dulu nak dipelajari nih. Nah, kenapa? Karena memang hidup semarak betul majelis-majelis ilmu tuh. Tiap malam kalau mau ngaji ada. Tiap malam kalau mau mengaji ada. Dan tak satu tuh, kadang sampai 3, kadang sampai 4. Itu daerah Tembung ada. Nah, tinggal pilih saja. Nah, mau yang jam berapa? Mau yang habis maghrib, habis isya, yang mulainya 10:30, yang mulainya jam 12 ada. Karena udah habis lagi waktu guru tuh. Sampai dia pulang, ya udahlah jam segitu. Dulu yang pernah saya ceritakan ada ustadz namanya Abdul Mannan. Itu ada pengajiannya mulainya jam 2 malam. Baru mulai itu jam 2 malam tuh baru mulai. Itu cerita kawan kami. Dia tinggal di daerah Pakam. Nah, jadi ditanya, Tuhan ada lagi waktu mengaji? Wah, habis. Wah, kami pingin kali mengaji Tuhan. Ada jam 2 malam lah. Tak apa-apalah Tuhan. Jam 2 malam. Baru mulai. Itu jam 2 malam entah di mana. Jadi itulah cerita kan. Begitu luar biasanya lah. Nah, orang yang haus akan ilmu tadi. Nah, itu sebenarnya begitu gurunya yang memang luar biasa, wali lah yang bisa ngajar terus. Dan memang husnuzan Ustaz Abdul Mannan itu wali. Nah, kami diceritakan dulu sama Ustaz almarhum Ustaz Hafiz Yazid, kalau beliau mau motong ayamnya, beliau keliling dulu sama rumah tetangga-tetangganya. Bu, minta izin ya, ayam nih mau dipotong, disembelih, entah pernah dia berak-berak di teras ibu. Nah, gitu. Ya. Ayamnya dimintakan maaf, nah. Dimintakan izin, entah pernah dia makan beras ibu apa segala macam, sampai semuanya ridho baru dipotong lah ayam tuh. Apa tak betul-betul bersih? Sampai begitu. Nah. Loh, jadi
kekuatannya pun luar biasa. Karena kalau yang masuk ke tubuh itu bersih, kuat dia untuk ibadah. Nah, ulama katakan atib mat'amaka ta'at jawarihuka in syi'ta am abaita. Baguskan makananmu, akan taat anggota tubuhmu. Mau tak mau, taat dengan sendirinya. Kalau makanan itu bagus. Nah, itulah kisah yang pernah disampaikan oleh almarhum tuan guru kita Ustadz Hafiz Yazid terhadap Ustadz Abdul Manan. Itu kalau kisah tentang keramatnya, karomahnya itu banyak betul. Jadi pernah juga sampai cerita ke kami, habis bensin kereta Vespanya, diambilnya air di entah di mana, diisi air sama dia, ambil air diisikan ke tangkinya tuh, jalan kan? Cuma ambil air diisikan. Kalau kita jalan juga, orangnya jalan nuntun. Rusaklah kereta tuh. Itulah. Itu cerita-cerita lah tentang karomah Ustadz Abdul Manan. Nah, tapi ya kadang kalau begini dari mulut ke mulut lah, sanadnya tak jelas. Kemudian, maka tadi besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini, keduanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Jadi keduanya ini, yakni ilmu dan ibadah, adalah hikmah dijadikannya dunia dan akhirat. Adapun dunia karena tempat berusaha dengan dia. Jadi dunia ini tempat berusaha untuk mencari ilmu dan untuk beribadah. Itu dunia. Nah, dan adapun akhirat, sementara akhirat karena tempat mengambil buahnya. Akhirat ini tempat mengambil buahnya. Hasil dari kita menuntut ilmu, hasil daripada ibadah kita. Jadi tadi. Nah, nanti di dalam kitab I'anatul Talibin itu akan dibahas tentang bagaimana setan menipu daya orang itu dengan mengutamakan ibadah daripada ilmu. Karena di sini dilanjutkan, maka sebenarnya bagi hamba itu bahwa jangan membimbangkan melainkan dengan keduanya. Jangan ada yang bikin bingung di dunia ini selain antara ilmu dan ibadah. Kalau masih bingung dengan selain dua ini, berarti dia masih menganggap selain dua ini ada nilainya. Kalau kita bingung, maunya bingungnya gara-gara ilmu. Nah, itu tadi yang seperti saya katakan, aduh malam ini ada kajian fikih, ada kajian tauhid. Jadi galaunya galau-galau karena itu. Mau tauhid atau fikih ya? Itu baru tuh. Jangan bingungnya mau nonton YouTube atau nonton TV ya. Kalau gitu tak betul tuh. Atau mau main futsal atau mau jalan sama kawan. Kalau itu tak betul. Tapi kalau mau bimbang, mau bingung gara-gara dua inilah. Misal malam ini rencana mau sholat tasbih. Tapi ada pula pengajian. Mau sholat tasbih atau pengajian. Itu yang seperti itu masih bingung-bingung yang berkelas, Mas. Bingung-bingung yang bagus lah itu. Ini bingungnya jangan dengan justru maksiat gitu. Mau mabuk-mabukan atau mau main judi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bingung-bingung yang tak ada nilainya. Jadi jangan membimbangkan melainkan dengan keduanya. Dan dipayahkan melainkan bagi keduanya. Dan jangan merasa sulit, merasa payah hidup selain gara-gara ilmu dan ibadah. Kenapa suntuk kali? Rusak kereta, tak bisa mengaji. Ini baru betul. Jadi merasa payahnya itu gara-gara tak bisa mengaji. Kenapa sedih? Sakit kaki terkilir, tak bisa lah ikut sholat berjamaah ke masjid. Ini baru. Ini kepayahan yang disuruh. Jadi payahnya atau kesulitan merasa susahnya gara-gara ilmu dan ibadah. Jangan lain dari itu. Tadi, dan jangan dipayahkan melainkan bagi keduanya. Dan jangan ditilik melainkan pada keduanya. Jangan dipandang selain ilmu dan ibadah. Yang lainnya tak usah. Yang lainnya kalaupun ada dunia, ada segala macam, sampaikan dia kepada ibadah. Apa gue beli handphone? Nengok handphone bagus. Wah, ini kameranya bagus nih. Ini juga kayaknya istilahnya 4G.
jaringannya kenceng nih kayaknya, sinyalnya luar biasa. Apa alasannya? Tak bisa hadir ke pengajian tuan guru tuh, katanya ada live streamingnya. Kalau pakai handphoneku yang sarang putus-putus, pakai yang ini baru agak kencang. Itu berarti ke ibadah juga, ke ilmu juga. Dia memandang itu untuk ilmu. Nah, apapun lah. Nah, jadi beli kereta baru, kenapa? Yang itu sering mogok di jalan, sampai ke pengajian dah separuh jalan dah. Jadi bagus lah kalau ganti kereta biar bisa cepat sampai ke pengajian. Nah, ini yang seperti ini alasannya semua ibadah. Ilmu. Jangan ditilik selain kedua ini. Nah, payah nih. Bacanya aja gampang. Ngamalkannya payah. Nah, maka ketahui bahwasannya barang yang lain daripada keduanya, selain dari kedua ini, daripada pekerjaan itu, daripada segala perkara itu, batil. Nah, tiada kebajikan padanya. Semuanya itu batil, nggak ada baiknya selain ilmu dan ibadah. Nah, tadi. Dan sia-sia yang tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka ketahui olehmu bahwasannya ilmu itu yang terlebih mulia daripada dua permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Berarti ada ilmu sama ibadah. Nah, kalau sudah tahu bahwa dua-dua ini penting, dua-dua ini mulia, apakah sederajat? Apakah setara dua permata ini? Tidak. Ternyata ilmu itu nilainya lebih tinggi daripada ibadah. Dan banyak para abidin, ahli ibadah, yang terjebak di sini. Di dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah dari Fathul Mu'in, itu dikatakan paling banyak orang terjebak dalam masalah itu. Karena banyak orang yang fokus ibadah tapi malas ngaji. Dan cara setan menjebaknya bagaimana? Kau nuntut ilmu untuk apa? Ya untuk ibadah. Ya lalu orang udah bisa ibadah, ngapain lagi? Orang tujuannya pun ke sini. Begitulah talbisnya, tipu dayanya. Mending kau sholat daripada mengaji. Kau mengaji supaya bisa sholat. Orang kau udah bisa sholat, padahal sholatnya salah. Sehingga sholatnya itu banyak hal-hal yang tak baik. Banyak hal-hal yang tak baik. Nanti insya Allah kita bacalah sedikit. Supaya kita tahu pentingnya ilmu tadi. Jadi ilmu ini adalah yang lebih mulianya. Nah, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Dan karena sabda Nabi SAW, ini alasan kenapa ilmu lebih mulia daripada ibadah. Nah, misal mau sholat tasbih sama mau ngaji, mana duluan? Udah ngaji dulu. Nah, mau sholat tasbih atau ngaji misal, ya udah ngaji dulu. Nah, Rasulullah pernah masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati ada dua halqah, dua kumpulan orang lah. Yang satu halqah zikir. Nah, di situ pada bertakbir, bertasbih, bertahlil. Yang satu, zikrul halal wal haram, membahas yang halal dan haram. Berarti satu majelis zikir, satu majelis ilmu. Yang sini tak dilarang sama Rasulullah, tak disuruh berhenti, tapi Rasulullah duduknya dengan yang membahas halal dan haram. Artinya apa? Rasulullah lebih ridho kepada majelis halal dan haram. Ada seorang ulama mirip kisahnya seperti itu. Ketika dia masuk ke masjid atau setelah selesai sholat, dia dapati ada dua kumpulan. Yang sana bahas fikih, yang sini tentang zikir juga. Jadi dia bingung, bagusnya aku duduk di mana lah ini. Dia bertafakur, tertidur. Mau milih begitu saja. Ini bimbang yang bagus tadi nih ya. Bimbangnya memilih majelis zikir atau majelis ilmu. Nah, ini bimbang yang disuruh tadi nih. Akhirnya dia tafakur sampai tertidur. Lalu waktu tidur itu terdengar sama dia suara, wahai orang yang bingung dalam memilih dua tempat duduk, ketahuilah seandainya disingkapkan olehmu maka kau dapati Jibril sedang duduk bersama majelis ilmu, bukan majelis zikir. Nah, itu ada satu riwayat seperti itu. Nah, jadi memang ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah. Nah, hadis yang di sini dikatakan inna afdalal alimi 'alal 'abidi. Sesungguhnya, nanti ada artinya ya. Kafadli 'ala adni rajulin min ummati. Itu hadis Rasulullah, artinya bahwasannya
kelebihan orang yang alim, orang yang punya ilmu atas orang yang abid, orang yang rajin ibadah, seperti kelebihanku atas sekurang-kurang daripada umatku. Jadi kata Rasulullah, kelebihan orang alim sama orang abid itu seperti aku dengan umatku yang paling rendah. Jauh betul tuh selisihnya. Nah, begitulah antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi malas ngaji. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun, satu pandangan. Nah, nanti ada artinya, kebiasaan ngertiin duluan. Nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu tilik kepada orang alim terlebih kasih, terlebih suka kepadaku. Artinya lebih aku sukai. Satu pandangan kepada orang alim lebih aku sukai daripada ibadah setahun puasanya dan berdiri sembahyangnya. Duduk maksudnya ngaji lah ya. Nah, jadi ada yang bertanya lah kepada kita. Jadi kalau kayak majang-majang foto ulama tuh memandang ke situ terhasil nggak? Kalau dengan cinta insya Allah terhasil. Jadi pandangannya pandangan mahabbah, pandangannya pandangan kasih, pandangan rasa ridha, rasa suka. Karena banyak orang mandang orang alim tapi bukan pandangan kasih. Tuh Habib Rizik tuh di tengah pengadilan tuh banyak yang mandangin tuh, cuma nggak tahu pandangannya pandangan apa, Allah alam. Nah, tapi yang maksud di sini pandangannya adalah pandangan dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta, dengan rasa suka. Nah, kalau orang yang mandang orang alim banyak niatannya, jadi dilihat dengan apa maksudnya. Nah, satu hadis lagi terakhir, dan lagi sabda Nabi SAW, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannati, maukah kalian? Nanti. Qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Artinya, tiadakah aku tunjukkan kamu atas yang terlebih mulia isi surga? Artinya, maukah kalian aku kasih tahu semulia-mulia penghuni surga itu siapa? Sembah mereka itu, sembah itu jawab mereka itu bahkan itu artinya iya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Sabdanya Rasulullah melanjutkan hadisnya, mereka itulah ulama umatku. Siapa ahli surga yang paling mulia? Kata Rasulullah adalah ulama umatku. Maka cetaklah anak kita, kalau kita yang sudah terlanjur kayaknya udah tak jadi ulama lah, dah sibuk dengan ini itu, anaknya kalau bisa jadikan ulama. Anak pertama kalau bisa, langsung niatkan ini jadi ulama. Kenapa anak pertama Ustaz? Karena belum tentu ada anak kedua. Jadi begitu apa langsung, ini niatkan jadi ulama nih. Jangan udahlah, ini jadi dokter dulu nanti anak kedua. Iya kalau ada anak kedua. Jadi udah anak pertama langsung, ini jadi ulama. Imam Syafi'i itu heran seheran-herannya kepada satu keluarga yang tak ada satupun orangnya itu jadi ulama. Ini kok bisa ada keluarga yang tak ada orang alimnya? Begitulah Imam Syafi'i. Heran. Jadi dah, yang jadi dokter udah banyak, yang jadi insinyur udah banyak, yang jadi apalah pengacaranya, hakimnya. Nah, semuanya itu udah banyak. Tapi yang mau melanjutkan kaji begini, kira-kira siapalah nanti? Kan begitu. Tak pikir, tak ada lagi takutnya kita. Habis dah. Nah, hilang. Tak tahu orang tauhid lagi. Tak tahu orang fikih salat dengan benar lagi. Maka bantulah agama ini dengan generasi-generasi muda kita akan datang nanti. Maka nyatalah